ampun. Ini lagi. Pesan seperti ini biasanya cuma iseng doang. Tapi 5 hari berturut-turut dengan orang yang sama pula. Orang itu bilang cerpenku bukan sekedar cerita. Aneh. Bagaimana mungkin sebuah cerita yang kutulis 3 tahun lalu itu cuma imajinasiku aja. Kenapa orang ini terus menghubungkannya dengan kenyataan? Kebenaran? Apa maksudnya? Hai, aku Nindya. Halo Alia. Silakan duduk. Oke. Gimana perjalanannya? Jauh dari rumah? Nggak terlalu sih. Tadi kebetulan aku juga ada urusan sih dekat sini. Syukurlah. Maaf ya kalau agak ngerepotin. Aku udah pesen teh buat kamu. Soalnya aku nggak tahu kamu sukanya yang seperti apa. Oh, oke. Makasih ya. Aku minum dulu boleh? Jadi, kamu yang ngirim email itu? Iya. Maaf ya kalau cara aku agak nakutin. Tapi aku beneran butuh ngobrol secara langsung sama kamu. Tentang apa itu? Sebenarnya aku beneran pengen bahas soal cerpenmu itu. Bukannya udah aku bilang, cerpenku itu hanya hasil dari imajinasi aja loh. Mungkin bagimu itu cuma imajinasi, tapi bagiku itu nyata. Ceritamu tuh persis dengan apa yang dialami oleh pamanku. Pamanmu? Ini pamanku. Dia anak terakhir dari keluarga ayahku. Sejujurnya usia kami terpaut 7 tahun. Sejak kecil, dia suka sekali ngoleksi barang antik, sama persis seperti kakekku. Tapi semenjak kakekku meninggal, semua barang antik koleksi kakekku diwariskan ke dia. Jadi mulai dari saat itu dia serius jadi kolektor barang antik. Ini pamanmu? Iya, kenapa? Nggak apa-apa. Lanjut. 2 tahun lalu, dia menikah dengan perempuan di kota ini. Tetapi 7 bulan yang lalu, kami mendapat kabar. Dia tewas. Pintu belakang rumahnya dibobol. Awalnya, polisi menduga ini tuh sebuah perampokan. Tapi anehnya, sama sekali nggak ada barang yang hilang. Kecuali sebuah buku tua. Buku tua? Iya. Untung saja, saat itu keluarga paman sedang tidak di rumah. Kalau tidak, mungkin nasib mereka akan sama. Itulah alasanku menghubungimu, karena ceritamu benar-benar persis dengan apa yang dialami oleh pamanku. Nggak mungkin lah. Ceritaku itu dibuat 3 tahun yang lalu. Sedangkan pamanmu meninggal jauh setelah itu.
Siapa di situ? I'm sorry, so sorry that I was such a fool. I didn't know love could be Tunggu. so cruel. Siapa kamu? Oh, yes. You tell me. Are part of being young, but I don't right the wrong that's been done. I'm sorry. So sorry. Buku tua itu sangat dijaga oleh kakekku semasa hidupnya. Baru-baru ini aku tahu kalau ternyata buku itu bukan cuma satu-satunya. Ada 7 jilid tersembunyi dan tersebar di seluruh penjuru dunia. Selama berabad-abad diburu oleh sebuah pengabdi setan. Dan buku yang dipegang oleh pamanku adalah jilid yang kelima. Jika buku itu ditemukan, lalu digabungkan, kemudian dilakukan ritual dengan membaca mantra yang terdapat di dalamnya, maka terpanggillah iblis betina yang mereka sembah. Benar, tapi gimana kamu tahu? Bukankah itu dari bagian cerpen yang kutulis? Jadi, kau berharap ceritaku itu nyata? Gak mungkin cuma kebetulan. Ceritamu tuh sama persis, seakan-akan kau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kan udah aku bilang, cerita itu hanya apa yang kupikirkan dan hasil dari imajinasiku aja. Imajinasi yang menggambarkan kematian paman secara detail. Kau yakin cuma kebetulan? Kenapa aku? Kenapa ceritaku yang kau kaitkan? Aku nggak tahu sebenarnya kau ini siapa. Aku nggak yakin kau cuma seorang penulis. Bisa saja kau perantara dari cerita ini. Atau bisa jadi kau lebih dari sekedar apa yang kau ketahui. Kau menuduhku? Lagi pula pelakunya cuma mengambil sebuah buku tua. Bisa saja kau memang pelakunya kan? Udahlah. Kalau kau berniat menuduhku, lebih baik kita akhiri saja pembicaraan kita sampai di sini. There's a place where lovers go to cry their troubles away, and they call it Lonesome Town, where the broken hearts stay. You can buy a dream or two to last you all through the year. 7 kitab hitam. Konon ditulis berabad-abad lalu oleh seorang cendekiawan yang haus ilmu. Awalnya ia dikenal sebagai penulis sejarah. Tapi kemudian ia tergelincir menuliskan hal-hal terlarang. Setiap jilid berisi simbol
mantra, dan catatan ritual. Katanya, jika ketujuhnya disatukan, kekuatan besar yang tersembunyi akan dibangkitkan. Kekuatan itu menjelma dalam wujud ratu kegelapan, sosok iblis betina yang disembah pengikut sekte bayangan. Bagaimana bisa? Cerita yang kutulis sama persis seperti yang dikatakan. Apa mungkin kitab ini nyata? Mungkinkah? Apakah semua ini hanya kebetulan? Atau aku menulis akhir hidupku sendiri? Kak, Hai. Lama ya? Kita nggak ketemu.